Blangkon. Pasti kalian sudah nggak asing lagi kan dengar kata blangkon ini? Iya, betul. Blangkon adalah penutup kepala yang digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Tidak ada dalam catatan sejarah yang dapat menjelaskan asal mula kaum pria di Jawa memakai ikat kepala atau penutup kepala ini. Kembali lagi di channel Duo Saudara TV, channel yang mungkin bisa menambah informasi pengetahuan untuk kita semua. Masyarakat Jawa zaman dulu memang memiliki cerita legenda tentang Aji Saka. Dalam cerita legenda ini, kemungkinan ikat kepala ini pun ada dalam cerita legenda itu, di mana pada saat itu Aji Saka berhasil mengalahkan Dewata Cengkar, seorang raksasa penguasa tanah Jawa. Aji Saka berhasil mengalahkan Dewata Cengkar hanya dengan menggelar sejenis sorban yang dapat menutup seluruh tanah Jawa. Wow, sorban yang luar biasa bukan? Padahal seperti yang kita tahu, khususnya masyarakat Jawa, Aji Saka dikenal sebagai pencipta dan perumus permulaan tahun Jawa yang dimulai pada 1941 tahun silam. Menurut sejumlah teori mengatakan bahwa pemakaian blangkon merupakan pengaruh dari budaya Hindu dan Islam yang diserap oleh masyarakat Jawa. Menurut para ahli dan ahlinya ahli, orang Islam yang masuk ke Jawa terdiri dari dua etnis, yaitu keturunan Cina dari dataran Tiongkok dan pedagang Gujarat. Pedagang Gujarat ini adalah orang keturunan Arab yang selalu memakai sorban, kain panjang dan lebar yang diikatkan di kepala mereka. Dari sorban inilah menginspirasi orang Jawa untuk memakai ikat kepala seperti halnya orang keturunan Arab. Sedangkan teori lain yang berasal dari para sesepuh yang mengatakan bahwa pada zaman dahulu ikat kepala tidaklah permanen seperti sorban yang senantiasa diikat di kepala. Tetapi dengan adanya masa krisis ekonomi akibat perang, kain menjadi salah satu barang yang sangat sulit didapat. Oleh karena itu, para petinggi keraton meminta seniman untuk menciptakan ikat kepala yang menggunakan kain separuh dari biasanya. Dari situlah terciptanya bentuk penutup kepala yang permanen dengan kain yang lebih hemat yang disebut blangkon. Karena pada zaman dahulu blangkon memang hanya dapat dibuat oleh para seniman ahli dengan aturan yang baku. Semakin memenuhi aturan yang diterapkan, maka blangkon tersebut akan semakin tinggi nilainya. Seorang ahli kebudayaan pernah meneliti tata cara pembuatan blangkon, dan ternyata pembuatan blangkon memerlukan satu keahlian yang disebut virtuoso skill, ungkap si peneliti. Dan blangkon memiliki beberapa tipe atau bentuk, seperti tipe menggunakan mondolan. Blangkon tipe ini memiliki tonjolan pada bagian belakang blangkon. Blangkon ini disebut juga sebagai blangkon gaya Yogyakarta. Konon tonjolan pada blangkon tersebut menandakan model rambut pria pada waktu zaman itu.
yang sering mengikat rambut panjang mereka di bagian belakang kepala. Ada juga belangkon model trapeze. Belangkon model ini disebut dengan gaya Surakarta. Belangkon gaya ini merupakan modifikasi dari gaya belangkon sebelumnya. Karena kebanyakan pria zaman sekarang berambut pendek. Belangkon tidak hanya suku Jawa saja yang memiliki. Ada beberapa suku lain di Indonesia yang memakai ikat kepala yang mirip dengan belangkon Jawa. Seperti suku Sunda, suku Madura, suku Bali, dan yang lainnya. Hanya saja dengan aturan dan bentuk ikat yang berbeda-beda. Nah, itulah asal-usul dan sejarah belangkon. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Tetap jaga kekompakan dan salam 2S. Seduluran Selawase.